Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewane Duren. Hari ini Jumat ya, hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Nah, sebelum pergi ke kebun, Dewane Duren akan sedikit berbagi kepada teman-teman ya. Karena apa? Ada yang mulai bertanya kepada kami ya, berapa sih sebenarnya investasi yang harus dikeluarkan ketika kita berkebun ya, berapa? Sebenarnya juga banyak sih, menurut perkiraan saya banyak juga yang malu-malu bertanya, tapi nggak apa-apa. Pagi ini sengaja Dewane Duren duduk dulu, ingin berbagi kepada teman-teman supaya apa, teman-teman memiliki gambaran ya. Menurut kami ada dua ya, tujuan orang berkebun durian. Yang pertama adalah hobi. Kemudian yang kedua adalah untuk investasi. Nah, yang pertama nggak usah dibahas. Karena kalau sekedar hobi ya, biaya pun berapapun ya akan dikeluarkan tanpa memikirkan apakah nanti biaya yang dikeluarkan itu kembali atau tidak. Itu kalau hobi ya. Tetapi kalau investasi kita harus menghitung ya, berapa jumlah yang harus dikeluarkan ya, kapan uang itu bisa kembali. Nah, itu kalau kita ngomong investasi teman-teman. Nah, berbicara ke berkebun durian itu sebenarnya kalau menurut kami ya, pengalaman kami membedakan ada 3 level teman-teman. Ada 3 level ya. Dalam kehidupan 3 level ini muncul ya, tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tak kasih gambaran begini teman-teman ya. Kalau kita ingin belanja ya, kalau kita ingin belanja sesuatu misalnya pakaian, itu ada yang pergi ke Ramayana, Mall Ramayana ya. Ada yang pergi ke Mall Ramayana. Kemudian ada yang ingin pergi ke Matahari. Tapi juga ada yang ingin pergi ke Sogo. Ya, ke Sogo. Jadi ada level tingkatan yang berbeda. Begitu juga berkebun. Ya, dalam berkebun. Ya, ada yang ingin ya sudah tanaman saya hidup kemudian menghasilkan buah. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang pengen ya buah yang kami hasilkan bagus. Kemudian yang ketiga, ya, ada yang ingin menghasilkan buah yang berkualitas, yang bisa diekspor dan lain sebagainya. Tentu ketiganya ini biaya investasi yang dikeluarkan sangat berbeda, teman-teman. Sangat berbeda. Nah, kita mau pilih yang mana dulu? Ya, kita mau pilih yang mana dulu? Ini harus kita tentukan, teman-teman, karena penting. Karena ini berkaitan dengan pangsa pasar yang nanti kita tuju. Pangsa pasar yang seperti apa? Yang ingin kita, artinya apa? Kita menjual hasil buah kita. Apakah ya sudah pasar yang biasa-biasa saja, atau kelas menengah ke bawah, ya. Kemudian menengah atau menengah yang ke atas. Ini pasar, ini berkaitan dengan pasar. Ini tentu ya, tentu biaya investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk berbeda. Nah, ini harus kita pahami dulu, teman-teman. Harus kita pahami dulu. Ya. Karena apa? Ini menyangkut investasi yang akan kita keluarkan nanti. Di Facebook ya, teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat banyak sekali pekebun-kebun yang berada di level 1 ini. Level pertama, bukan level 1. Level pertama. Ada yang di level kedua. Ada yang di level ketiga. Kalau saya ya, kalau kami artinya kami, itu kami pengen yang
pertama, level yang paling atas, tidaklah. Saya hanya ngambil yang sini, posisi yang di tengah-tengah saja, ya, di tengah-tengah saja. Karena apa? Untuk yang level atas kami jujur secara finansial belum kuat, ya, belum kuat, ya. Nggak tahu suatu saat nanti bisa, mungkin kami berharap ke sana. Jadi, nah, untuk yang di kami, ya, di level yang tengah-tengah ini teman-teman, biaya yang kami harus keluarkan itu pada awal kami hitung-hitungan secara finansial itu mulai dari pengolahan lahan, ya, kemudian membeli bibit, merawat sampai nanti siap berbuah. Pada awal kami berkebun, kami menulis angka 3 juta. Nah, setiap pohon, per pohon teman-teman, itu 3 juta. Mulai dari investasi harga bibit, pengolahan lahan. Ini di luar harga lahan teman-teman. Ini hanya tanamannya saja. Biaya pembelian bibit, perawatannya, pengolahan lahan, sampai nanti pohon siap dibuahkan. Itu pada waktu kami awal tanam kami menghitung 3 juta. Ya, 3 juta. Tetapi dalam perjalanan waktu sepertinya kok tidak cukup. Sepertinya tidak cukup. Ini berdasarkan pengalaman kami teman-teman. Ya. Apa yang saya sharing itu berdasarkan pengalaman kami. Jadi bukan sebagai panduan, tetapi apa yang kami ceritakan ini setidaknya teman-teman paham. Nah, jadi angka 3 juta itu ternyata tidak cukup teman-teman. Dan kami harus menambah. Tambahannya berapa? Ini masih kira-kira. Masih kira-kira kami. Nah, tambahannya kurang lebih antara 1 sampai 2 juta. Ada yang bilang mahal. Ada yang bilang, mungkin ada yang bilang, oh masih murah. Ya, nggak apa-apa. Tetapi apa yang kami uraikan nanti, setidaknya teman-teman mendapatkan gambaran, ya, mendapatkan gambaran akan ada di posisi di mana, ya, akan ada di posisi di mana. Nah, dari hasil investasi yang kami keluarkan sampai hari ini, teman-teman bisa lihat kualitas pohon di fase vegetatif di tempat kami. Teman-teman bisa lihat, ya. Dari situ teman-teman nanti bisa memiliki gambaran, ya. Oh iya, sebelum saya terjun berinvestasi, saya harus mengukur kantong saya, ya, kantong saya. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita sudah menentukan pilihan untuk ngambil posisi misalnya di kedua, tapi ternyata nggak cukup. Ini nanti berbahaya, teman-teman. Berbahaya. Berbahayanya gimana? Efeknya nanti pada tanaman kita, teman-teman. Efeknya ada pada tanaman kita. Ya, kita sudah kerja keras, tetapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita. Ya. Jadi, ya, kembali lagi saya menyarankan, ya, angel teman bahasa nih, ya, menyarankan, ya, sebelum berkebun melangkah, ya, menentukan langkah, teman-teman harus berhitung dan menentukan akan ada di posisi mana. Ya. Dari sini, ya, nanti teman-teman bisa mengukur, ya, kekuatan keuangan kita. Ya, karena berkebun durian itu tidak seperti kita tanam cabai, ya, 3 bulan 4 bulan panen padi, tidak seperti itu teman-teman, tidak seperti itu.
Jadi jangkanya panjang. Jadi kita harus mampu mengukur kekuatan finansial kita. Itu sangat penting. Itu sangat penting, teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya didapatkan ya hasil yang maksimal. Ya, hasil maksimal. Nah, kami jujur teman-teman sangat terbantu, ya sangat terbantu, Dewan Durian sangat terbantu ketika di sela-selanya pohon durian kami tanami bibit. Ya, kami sangat terbantu karena dari hasil penjualan bibit itulah memang tidak full ya 100% bisa membantu, tetapi kalau misalnya ada pohon yang bermasalah, ya, bibit kami tidak beli. Ya, bibit kami tidak beli. Itu salah satu yang membantu, teman-teman. Ya. Ya. Oke, teman-teman, ya. Itulah sedikit gambaran, ya. Kira-kira sedikit gambaran tentang berapa sih sebenarnya biaya yang harus kita keluarkan untuk berkebun durian. Sekali lagi, tentukan juga ya kita mau berkebun seperti apa. Seperti yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ini sangat penting, teman-teman. Oke, teman-teman, ya. Selamat beraktivitas. Dewan Durian berbagi dari ujung timur Pulau Jawa. Tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.